أما بعد صلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأسه الله رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Kul, katakanlah, la yastawil khabisu wat thayyib. Tidak sama yang buruk itu dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis. Walaupun kebanyakan yang buruk itu banyak yang menggoda kamu, banyak yang menggiurkan kamu. Fattakullah ya ulil albab. Maka bertakwalah hai orang-orang yang berakal, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala aidha wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufullah, duyufur rahman. Tidak kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Nikmat diberikan tak pernah putus-putusnya. Allah berikan kita nikmat ketenangan jiwa, ketentraman batin. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita nikmat kesempatan. Hari ini kita bisa berkumpul di Padang Arafah ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, ingin merasakan wukuf di tanah Arafah ini. Tapi begitu banyak di antara mereka yang belum Allah izinkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa dengan izin Allah merasakan wukuf di tempat yang mulia ini. Semoga apapun yang kita doakan, apapun yang kita harap, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah berhasil memperjuangkan Islam ini, yang telah berhasil membangun peradaban Islam ini, penegak panji kebenaran, perintis jalan kemakmuran. Ila hadirin wa ustamil kiram wa ikhwatil a'izzah, bapak-bapak, duyufullah, ibu-ibu, duyufullah, duyuf rahman yang saya hormati. Siang ini, di tempat yang sakral ini, kita semua berkumpul dengan berpakaian putih, Pak. Tidak membedakan kita adalah seorang pejabat, atau kita seorang yang kaya raya, ataupun kita seorang rakyat biasa. Semua kita berpakaian putih, menandakan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang lemah. Allah hadirkan kita di tempat ini untuk kita wukuf, untuk kita duduk merenung apa yang sudah kita lakukan selama ini. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita nggak syukuri.
Betapa banyak amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita, tapi semua kita biarkan begitu saja. Anak yang sudah balik kita biarkan mereka tidak sholat. Anak-anak yang sudah balik mereka biarkan tidak menutup aurat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Boleh jadi kita, Bapak Ibu, tuyufullah, tuyuf rahman, rajin ke masjid, rajin mengikuti kajian, rajin kita tiap tahun haji, bahkan umrah tiap pulang. Tapi anak tidak pernah kita ajak untuk kembali ke jalur Allah. Jangan sampai nanti ketika kita berada di mahkamah Allah, di saat kita sudah dekat ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita protes, "Ya Rabb, itu ayahku, itu ibuku, ya Allah. Mereka rajin mengaji, mereka rajin salat, tapi kami nggak pernah diajak. Kami nggak menutup aurat, dibiarkan, ya Allah." Yang Bapak Ibu, sekian lama kita hidup, sudahkah kita jaga salat kita? Sudah berapa banyak salat yang kita lalaikan? Sudah berapa lama kita salat nggak pernah khusyuk? Momen di waktu wukuf inilah kita coba merenung betapa banyak salah dan khilaf kita selama ini. Berapa banyak hak-hak orang yang nggak kita tunaikan. Padahal Allah berikan kepada kita harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat. Tapi ingat, di situ ada hak anak-anak yatim. Ada hak fakir miskin. Dan ada hak orang-orang yang terlantar. Maka Bapak-Bapak, dari zuhur sampai tergelincirnya matahari, kita duduk, kita merenung apa yang sudah kita lakukan selama ini. Betapa banyak kekhilafan kita. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada istri dan anak-anak kita, dosa kita kepada tetangga-tetangga kita. Inilah momen kita untuk menyadari kesalahan dan kekhilafan kita, Pak. Kita akui salah kita, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momen wukuf di Arafah ini adalah momen Allah banyak ampuni dosa-dosa hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufullah, duyufur rahman. Kita lihat di berita, 450.000 orang lebih. Saudara-saudara kita yang sudah mendarat di Saudi Arabia, tapi mereka terpaksa pulang ke tanah air. Bagaimana hancurnya hati mereka. Bagaimana sedih mereka. Mengharapkan untuk bisa haji, wukuf seperti kita ini. Maka jangan kita sia-siakan, Pak. Jangan kita terlena. Di saat kita berdoa malah kita sibuk dengan handphone kita. Kita sibuk dengan bacaan-bacaan yang enggak bermanfaat. Qul la yastawil khabis wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis, kata Allah. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, tidak sama yang buruk itu dengan yang baik. Walaupun kebanyakan yang buruk itu banyak yang menggoda kamu. Di saat wukuf kita digoda oleh handphone kita. Di saat wukuf kita digoda oleh setan untuk tidur senyenyak-nyenyaknya. Lawan kantuk kita, Pak. Lawan godaan semua itu. Kita hiasi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Dengan bermunajat kepada Allah. Dengan minta ampun kepada Allah. Ingat dosa dan kekhilafan kita selama ini. Sukses kita selama ini, berjaya kita selama ini, sedangkan orang tua kita sudah jarang kita doakan. Habis sholat kadang handphone yang langsung kita pegang. Bukannya kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua ibu bapakku, ya Allah. Bapak ibu, bukan duit yang mereka harapkan. Bukan uang yang setiap bulan kita kirim ke kampung yang diharapkan oleh ibu kita yang masih hidup. Tapi kedatangan kita. Mereka ingin melihat wajah anak-anaknya yang sudah sukses. Ibu kita, ayah kita yang sudah di dalam kubur, Bapak Ibu.
doa kita yang mereka harapkan? Mana doa anakku yang soleh? Mana doa anakku yang selama ini aku besarkan? Ini yang mereka tunggu, saudara-saudaraku. Ya Allah, lapangkan kubur orang tua kami. Jadikan kuburnya taman surga, ya Allah. Selama ini kami jarang mendoakan mereka. Kami jarang mendoakan ayah ibu kami, ya Allah. Momen kita di wukuf ini, Pak. Kita ingat salah khilaf kita. Kita ingat kelemahan kita selama ini. Maka kita sadar al-insan katsiran minal khata' wa nisyan. Manusia tidak lepas dari salah dan khilaf. Kita akui diri kita salah. Kita akui diri kita lemah. Kita minta ampun kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Dan kita ingat pula, Pak, orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita berhutang kepada mereka, orang-orang yang pernah kita sakiti kepada mereka. Ya Allah, pulang kami dari haji, kami akan minta maaf. Akan kami selesaikan semua hutang-hutang itu, ya Allah. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak hanya diajarkan untuk merenung apa salah dan khilaf kita, tapi dengan momen haji ini, Allah berikan juga kepada kita supaya optimis dalam hidup. Kita diajarkan ketika kita tawaf menuju suatu tempat di mana itu tujuan hidup kita. Kita sa'i dari Safa ke Marwah, ada target kita dalam hidup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertawakkallah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kematian kita? Akankah kita gunakan waktu di sini dengan sia-sia, Pak? Tidak ada satupun yang menjamin tahun depan kita akan bisa ke tanah haram ini lagi. Nggak ada satupun yang bisa menjamin masa yang akan datang kita akan masih bisa menginjakkan kaki di padang Arafah ini. Kita manusia hanya bisa berencana. Keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Tidak ada di antara kamu yang tahu apa yang akan kamu lakukan di esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kamu pun tidak akan pernah tahu di bumi mana kamu akan diwafatkan. Ayo, di saat Allah berikan nikmat kesempatan, jangan sia-siakan momen kita di padang Arafah ini. Jangan sia-siakan momen kita di Muzdalifah nanti. Ketika di Mina nanti, habiskan waktu kita dengan zikir kepada Allah dan evaluasi diri. Karena semua kita, apapun yang kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita merenungi salah dan khilaf kita, Allah jadikan haji kita haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa iyyakum minal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di akhir khutbah ini, berilah kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma hajjan mabruran. Ya Allah, jadikan haji kami haji yang mabrur, ya Allah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amara. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'asallahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Bapak Ibu duyufullah duyufur rahman, Allah bersumpah dengan waktu. Demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Momen, kesempatan, waktu yang Allah beri, mari kita gunakan saat kita di padang Arafah ini. Jangan sedikit pun kita tergoda dengan syaitan. Jangan sampai terlena kita dengan kecanggihan sains dan teknologi yang kita miliki. Matikan handphone kita. Fokus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja kami lakukan dan dosa yang tidak sengaja, ya Rabb. Kami bergelimang dengan dosa dan maksiat. Betapa banyak kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Betapa banyak kealfaan kami terlena dengan dunia ini ya Allah. Anak-anak yang tidak kami tunaikan amanah, anak-anak kami yang belum sholat, anak-anak kami yang masih belum menutup aurat ya Rabb. Kami salah ya Rabb. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbul Alamin. Allahumma hajjan ya Allah, Allahumma hajjan mabrur ya Allah. Hajjan mabruran ya Rabb, Ya Rahman. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ighfir lana ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Aziz, Ya Rabb. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.